Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifatul Awalia dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 210621100061. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dasar-dasar fonologi secara garis besar. Apa itu fonologi? Secara etimologi, fonologi berasal dari kata pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Jadi fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Pengertian lain yaitu menurut KBBI. Menurut KBBI, fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Dalam tataran bahasa, fonologi dibagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Yang pertama, fonetik. Fonetik adalah cabang dari fonologi yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Fonetik ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris adalah fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan oleh alat-alat bicara. Tentunya kita sudah tahu apa saja alat-alat bicara itu, seperti bibir, lidah, dan sebagainya. Dan yang kedua ada fonetik akustik. Fonetik akustik adalah fonetik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya yang meliputi frekuensi, getaran, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Fonetik ini biasanya lebih berkenaan dengan bidang fisika. Dan yang terakhir yaitu fonetik auditoris. Fonetik auditoris adalah fonetik yang mempelajari mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga kita. Fonetik ini lebih berkenaan dengan bidang fisika dan neurologi. Klasifikasi bunyi bahasa. Dalam studi fonetik, secara umum, klasifikasi bunyi bahasa ini dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama ada bunyi vokoid atau yang disebut vokal. Bunyi ini dihasilkan dengan udara yang keluar dari paru-paru tanpa adanya hambatan. Proses terjadinya vokal ini selain dipengaruhi oleh hambatan, juga dipengaruhi oleh gerakan bibir dan gerakan lidah. Yang kedua ada semivokaid atau semivokal. Kenapa disebut sebagai semivokaid atau semivokal? Alasannya adalah karena bunyi ini bisa berstatus sebagai konsonan, juga bisa berstatus sebagai vokal. Dan yang ketiga ada diftong atau vokal rangkap. Disebut diftong atau vokal rangkap, alasannya adalah karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi itu pada bagian awal dan bagian akhir itu sama. Berdasarkan letak atau posisi unsur-unsurnya, diftong atau vokal rangkap ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diftong naik dan diftong turun. Yang pertama, diftong naik. Disebut diftong naik karena posisi bahasa yang pertama itu lebih rendah daripada posisi bahasa yang kedua. Dan yang kedua ada diftong turun. Disebut diftong turun karena posisi bahasa yang pertama itu lebih tinggi daripada posisi bahasa yang kedua. Selanjutnya yaitu jenis fonologi yang kedua, yaitu fonemik. Apa itu fonemik? Fonemik adalah salah satu jenis fonologi yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Contohnya pada kata rupa dan kata lupa. Sekilas dua kata ini hampir mirip, sama-sama terdiri dari 4 fonem, tetapi ada perbedaannya, yaitu pada fonem pertama, R dan L. Jadi, kedua kata ini berbeda maknanya. Apa itu fonem? Fonem menurut Supiyadi, fonem adalah satuan bahasa yang terkecil. Contohnya pada kata suka. Suka ini berkedudukan sebagai kata dasar. Kata suka ini bisa dipisah menjadi kata su dan kata ka. Kata su dan kata ka ini berkedudukan sebagai suku kata. Dari kata su dan kata ka bisa dipisah lagi menjadi kata su ka. Nah, kata su ka inilah yang berkedudukan atau yang disebut sebagai fonem.
Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.